Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 771 sampai 775. Qiao Jinqiu tidak berhenti sampai pisau dan garpunya melengkung. Mereka berempat sudah mati. Qiao Jinqiu duduk lagi dan mengeluarkan sapu tangan putih untuk menyeka darah di tangannya. Kemarilah, ambil satu set peralatan makan baru. Perintah Qiao Jinqiu, mengenakan peralatan makan baru. Qiao Jinqiu terus menikmati steaknya. Mayat di tanah dan bau darah di ruangan itu sepertinya tidak berpengaruh apapun padanya. Dia masih bisa memakannya. Siapapun yang mengenal Qiao Jinqiu tahu bahwa dia adalah pria yang pemurung. Dia bisa bertingkah seperti pria terhormat dan menciptakan romansa di restoran Prancis, atau dia bisa berubah menjadi maniak pembunuh dalam sekejap. Sederhananya, Qiao Jinqiu adalah seorang mesum. Jika terjadi kesalahan padanya, dia akan membunuh seseorang. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh ratusan pelayan dan pengurus rumah tangga yang diatur oleh keluarganya saja. Belum lagi orang lain, Qiao Jinqiu bisa dikatakan sebagai seorang pembunuh. Jadi di antara para pangeran, banyak orang yang takut. Bahkan jika Zhou Qianlong mengira Dewa Perang Kunlun adalah santo pelindung keluarga Zhou, dia tidak akan berani berpura-pura menjadi Qiao Jinqiu. Jika Anda membuatnya tidak bahagia, Anda akan dibunuh. Bahkan tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan. Dia hanya bisa terus menjadi antek Qiao Jinqiu. Segera, jenazah orang-orang ini dibuang. Para pangeran dari Huahai juga datang satu demi satu. Apa, kedua wanita ini disingkirkan? Semua orang terkejut. Siapa yang begitu berani? Dia berani menjemput wanita yang membuat Qiao Jinqiu jatuh cinta. 10 nyawa tidak cukup, saya juga ingin tahu siapa orang itu. Qiao Jinqiu meminum anggur merah dengan elegan. Dengan penampilannya, tidak ada yang menyangka kalau dia baru saja membunuh 5 orang berturut-turut. Jika Anda berani merebut wanita yang disukai Tuan Qiao, Anda akan mati. Jangan khawatir, Tuan Qiao. Kami telah mengirim orang untuk memeriksanya, dan kami akan segera mengetahui di mana wanita itu berada. Semua orang menyanjungnya. Sekitar 10 menit kemudian, datang kabar, keberadaan Li Ziran dan Zheng Zihan ditemukan. Keduanya makan malam di Hotel Zijin di pusat kota. Ayo pergi dan lihat sendiri siapa yang mencuri wanitaku. Qiao Jinqiu juga berdiri, tampak sangat penasaran. Para pangeran Huahai dengan cepat menuju ke Hotel Zijin. Faktanya, Zheng Zihan lah yang memberikan hadiah malam ini sebagai ucapan terima kasih kepada Ye Junlin dan yang lainnya. Ye Junlin tidak sopan dan membawa mereka berdua langsung ke Hotel Zijin termahal. Melihat mobil yang diparkir di depan hotel, seseorang segera menunjuk ke sana dan berkata, "Tuan Qiao, itu mobilnya, dan orang-orangnya ada di dalam." Qiao Jinqiu tersenyum dan melirik ke jalan masuk, "Ayo masuk." Sekelompok orang-orang tiba setelah itu di lobi hotel. Segera saya melihat Li Ziran dan beberapa orang di dekat jendela. Bagaimana mungkin dia, Zhou Qianlong dan Zhou Wei melihat sekilas Ye Junlin? Kedua pria itu segera mundur. Ye Junlin tidak mungkin mengenalinya saat dia sampai di sana nanti. Mereka tidak mampu kehilangan orang ini. Selain itu, orang yang diprovokasi Ye Junlin adalah Qiao Jinqiu. "Tuan Qiao, ada sesuatu yang terjadi di keluarga kami. Kami harus kembali ke Huahai." Segera, mereka berdua menemukan alasan. "Ayo cepat pergi, jangan mempengaruhi moodku." Zhou Qianlong dan yang lainnya tidak mau meminta bantuan ketika Ye Junlin terbunuh nanti. Tidak tahu malu. Jika Qiao Jinqiu tersinggung, bunuh mereka semua. Keduanya melarikan diri. Di hotel, Qiao Jinqiu memimpin Pangeran Huahai langsung ke meja Ye Junlin.
Ketiga orang yang sedang makan dan mengobrol menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat banyak orang berdiri di samping saya. Semuanya berpenampilan mewah dan memiliki temperamen yang baik. Apakah ada yang salah denganmu? Li Ziran bertanya. Nona Li, halo Nona Zeng, saya sudah lama mengagumi Anda. Kata Qiao Jinqiu sopan. Halo, siapa kamu? Li Ziran bertanya. Saya dari Huahai, dan nama saya Qiao Jinqiu. Bolehkah saya bertemu dengan Anda? Kata Qiao Jinqiu dengan senyuman di wajahnya. Dia terlihat sangat sopan sehingga sulit bagi orang untuk menolaknya. Tidak, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ye Junlin lah yang sedang makan, tidak. Qiao Jinqiu, mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Kami sedang makan, jangan ganggu kami, Ye Junlin berkata tanpa mengangkat kepalanya dan melanjutkan makan. Sikap dingin ini membuat para pangeran sangat tidak senang. Tidak ada yang pernah memberi mereka wajah. Qiao Jinqiu masih mempertahankan sikap sopannya dan berkata, Tuan, saya tidak bertanya kepada Anda, saya bertanya kepada dua wanita. Iya, saya tahu. Tetapi mereka adalah orang-orang saya, dan saya menolak atas nama mereka. Cepat pergi, mereka tidak ingin mengenalmu, mereka terus mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, para pangeran hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah memang ada orang di dunia ini yang tidak takut mati? Beranikah kamu tidak memberikan wajah Qiao Jinqiu? Mendengar ini, Qiao Jinqiu merasa senang. Tuan, keduanya adalah wanita Anda. Iya, ada apa? Ye Junlin berkata dengan dingin. Qiao Jinqiu mengamati Li Ziran terlihat tenang, sedangkan Zheng Zihan terlihat malu-malu. Sepertinya itulah yang sebenarnya terjadi. Ada yang salah dengan ketiga orang ini. Mungkin dia punya kaki, apanya yang seru? Tuan, bagaimana kalau saya mentraktir kedua wanita Anda minum? Qiao Jinqiu menunjukkan senyuman mesum, sombong. Arogan, ini adalah Qiao Jinqiu yang asli. Di depan Anda, undang wanita Anda, ini menyenangkan. Tidak ada waktu, cepat pergi, Ye Junlin tidak sabar. Haha, oke, aku tidak akan mengganggu makanmu sekarang, tapi aku akan menunggumu di pintu. Qiao Jinqiu pergi dengan sopan. Seperti yang diharapkan, dia sedang menunggu di depan pintu hotel. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini jelas datang dengan niat buruk. Li Ziran dan Zheng Zihan panik. Teruslah makan, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Ye Junlin tampak tenang dan terus makan dan minum. Ye Junlin bisa tenang, Li Ziran dan Zheng Zihan panik. Mereka dapat melihat bahwa orang-orang seperti Qiao Jinqiu barusan sangatlah luar biasa. Entah itu pakaian atau temperamennya, itu berarti mereka memiliki latar belakang yang bagus. Jika Anda mengacaukannya, Anda mungkin mendapat masalah. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ye Junlin tersenyum, entah kenapa, Li Ziran dan Zheng Zihan merasa sangat aman dan tenteram saat mendengar kalimat ini. Zheng Zihan, khususnya, memandang Ye Junlin dengan kagum. Di matanya, Ye Junlin sangat misterius, dan dia tidak terlihat seperti seseorang yang hanya berlama-lama di permukaan. Dia merasa bahwa Ye Junlin sangat kuat, dengan visi unik dan ide-ide baru dan maju. Jelas merupakan masalah besar. Setelah makan malam, biarkan Wu Xiao menjemputmu nanti, aku akan menangani masalah ini. Kata Ye Junlin dengan tenang, kalau begitu berhati-hatilah dan hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Li Ziran tidak khawatir sekarang, karena keluarga Huahai Zhou, tidak ada yang berani mempermalukan Ye Junlin. Dia telah membentuk pola pikir tetap. Ye Junlin selalu menggunakan identitasnya sebagai cucu keluarga Zhou untuk menyelesaikan masalah. Setelah makan,
Wu Xiao menjemput Li Ziran dan Li Ziran dari pintu belakang. Ye Junlin menyalakan rokok dan berjalan keluar dari pintu depan dengan angkuh. Pintu masuk Hotel Zijin, Rolls-Royce yang terbentang dan selusin mobil sport semuanya diblokir di sini. Hal ini sudah berdampak pada bisnis restoran. Namun setelah pemilik hotel mengetahui identitas rombongan orang tersebut, ia tidak berani mengeluarkan satupun kentut dan membiarkan mereka tinggal di sini tanpa berkata apa-apa. Ia pun mengirimkan seorang pelayan untuk mengatur segala kebutuhannya. Melihat Ye Junlin keluar, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Anak yang pemberani, semua orang tertawa. Qiao Jinqiu melirik sekilas dan berkata, "Tuan, di mana wanita Anda?" "Mereka sudah pergi," jawab Ye Junlin. "Ah." Semua orang tercengang, mengapa mereka tidak menyadarinya? Pergi melalui pintu belakang, tiba-tiba mengira ada pintu belakang. Semua orang menyesalinya. Ekspresi cemberut juga terlihat di wajah Qiao Jinqiu. Dia berkata dengan dingin, "Tuan, Anda agak tidak bermoral. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya ingin mentraktir wanita Anda minum. Mengapa Anda membiarkan orang pergi lebih awal? Ini adalah sikap dominan." Qiao Jinqiu mengajak istrinya minum di depan suaminya. Dan dia mengatakannya secara alami. "Apakah menurutmu ini keren?" Ye Junlin tiba-tiba bertanya. "Hah?" Ini membuat semua orang tercengang. Terutama Qiao Jinqiu, tidak ada yang pernah mengatakan itu tentang dia. Setiap orang yang bersentuhan dengannya menundukkan kepala ketika menghadapnya, bahkan tidak berani mengambil nafas. Seseorang yang belak-belakan seperti Ye Junlin, cukup segar. "Lalu apa yang kamu ingin aku katakan?" "Bersikap vulgar." "Oke, Nak, pinjamkan aku wanitamu, dan aku akan tidur dengannya malam ini," kata Qiao Jinqiu. Hahaha. Para pangeran tertawa terbahak-bahak dan memandang Ye Junlin dengan mengejek. Tapi mereka tidak melihat cahaya dingin berkedip di mata Ye Junlin. Tidak apa-apa untuk mengolok-oloknya, tapi tidak mungkin mewarnai buah plum. Naga itu memiliki sisik terbalik, yang akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Li Ziran adalah skala kebalikan Ye Junlin. Apakah anak laki-laki ini menyukai hal-hal yang vulgar dan terus terang? Kamu harus memaksa Tuan Qiao untuk mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya. Wah, iya, Tuan Qiao ingin tidur dengan wanitamu? Dengan patuh kirim wanitamu ke rumah Tuan Qiao, ayo tidur. Semua orang tertawa. Qiao Jinqiu juga tersenyum dan berkata, "Itu benar. Sepertinya saya tidak bisa terlalu sopan di masa depan." "Wah, kenapa kamu menatapku? Apakah kamu ingin memukulku? Ayo, pukul aku." Melihat Ye Junlin Zeng menatap dirinya sendiri, Qiao Jinqiu tersenyum dan meletakkan wajahnya di depan Ye Junlin. Qiao Jinqiu telah melakukan hal seperti ini berkali-kali. Tapi tidak ada yang berani memukulnya. Seringkali pada akhirnya, orang tersebut akan berlutut di hadapannya dan meminta maaf. Bahkan mengirimkan istrinya kepadanya. Boom. Tiba-tiba, angin kencang menyapu. Bayangan hitam besar menutupi retina Qiao Jinqiu. Ekspresinya berubah drastis. "Pah!" Sebuah suara yang jelas terdengar, dan Ye Junlin menamparkan wajah Qiao Jinqiu dengan keras. Qiao Jinqiu terlempar sejauh 7 hingga 8 meter dan terkena pukulan keras di mobil spotnya. Beberapa gigi terlepas dari sudut mulutnya, dia tertegun. Semua orang tercengang, mereka semua memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Dia benar-benar mengambil tindakan. Qiao Jinqiu, yang sedang berbaring di kap mobil sport, tampak mati rasa, dan matanya penuh keterkejutan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Akankah dia mengambil tindakan? Segera setelah itu, gelombang rasa sakit yang memilukan datang. Selama 1 menit penuh, semua orang tertegun sejenak. Baru saat itulah dia bereaksi, "Anda benar-benar mengambil tindakan. Tahukah Anda siapa orang ini?" Ini adalah putra tertua keluarga Qiao, 3 keluarga kerajaan pertama di Huahai.
dan salah satu dari 3 dalang partai Pangeran Huahai. Tahukah Anda betapa bodohnya yang telah kamu lakukan? Kamu itu telah membawa bencana bagi keluargamu. Para pangeran memarahi satu demi satu. Belum lagi di Huahai, di seluruh China bagian selatan. Tidak ada yang berani menamparkan Qiao Jinqiu, bukan. Namun di Jinling kecil, seseorang benar-benar mengalahkan Qiao Jinqiu. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Sepertinya seekor semut bisa menggoyahkan gajah. Tidak bisa dimengerti, wanita manapun yang berani menghinaku harus dipukuli. Ye Junlin memandang Qiao Jinqiu dan berkata, kamu beruntung. Jika kamu memiliki sifat pemarah sepertiku sebelumnya, kamu akan mati. Sombong, sangat sombong, Ye Junlin benar. Jika dulu, ketika dia baru saja keluar dari medan perang, Qiao Jinqiu akan langsung mati jika dia berani mengatakan ini. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin hendak pergi. Hentikan dia segera, jangan biarkan dia pergi. Teriak Qiao Jinqiu. Para pangeran segera menghentikan Ye Junlin. Kamu mengalahkan Tuan Qiao dan kamu ingin pergi. Apakah kamu pikir kami hanya hiasan? Apakah kamu tidak menganggap serius para pangeran kami? Sebagian besar pangeran adalah orang-orang yang sombong, dan mereka bertemu dengan Ye Junlin, yang bahkan lebih sombong daripada mereka. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Ye Junlin sangat senang. Apakah kamu harus membiarkan aku memukulinya sampai mati? Kamu begitu sombong, para pangeran semua tercengang. Saya belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Dia menghadapi Pangeran Huahai, itu adalah seorang pangeran yang membuat seluruh selatan gemetar. Kamu adalah orang pertama yang berani menjadi begitu sombong di hadapan para pangeran Huahai. Kata semua orang dengan marah, jadi kamu menahanku di sini hanya untuk melihat kesombonganku. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, nak, kamu mencari kematian. Beraninya kamu memukul Tuan Qiao, hari ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu, mencabut semua gigimu, mencabut rambutmu, mencabut semua kukumu, dan cungkil tempurung lututmu. Aku ingin kamu berlutut di depan Tuan Qiao dan meminta maaf. Kata para pangeran dengan garang, taktik kejam mereka hadir dalam berbagai bentuk. Di mata mereka, Ye Junlin sudah menjadi alat, mereka sudah memikirkan cara menyiksa Ye Junlin. Cepat hancurkan dia dulu, aku tidak ingin melihatnya masih berdiri. Rasa sakit di wajah dan mulutnya membuat Qiao Jinqiu mengaum dengan marah. Para pangeran ini akan mengambil tindakan, bang, tapi yang mereka hadapi adalah Dewa Perang Kunlun yang tak tertandingi, pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang menguasai 18 negara di luar negeri. Para pangeran ini mungkin memiliki beberapa keterampilan. Tapi di mata Ye Junlin, dia terlalu lemah, ibarat wanita yang tak kuasa menahan ayam. Ye Junlin meninju masing-masingnya. Setelah beberapa saat, tanah dipenuhi manusia. Para pangeran ini meratap, mereka menyesalinya. Saya pikir mereka akan benar-benar tak terkalahkan ketika mereka datang ke Jinling, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Jadi orang-orang ini bahkan tidak punya pengawal pribadi. Menyebabkan situasi ini, berani menyentuh kami, kamu akan mati. Kamu akan menyesal. Para pangeran masih sangat tangguh dan mengancam Ye Junlin sambil berbaring di tanah. Bang, Ye Junlin menginjaknya, Semua orang menjerit nyaring. Ternyata para pangeran ini, tua dan muda, dibaringkan di tanah dan membuat jalan dengan tubuh mereka. Ye Junlin menginjaknya dan berjalan selangkah demi selangkah. Para pangeran menjerit nyaring. Tidak hanya menyakitkan, tetapi martabat mereka diinjak-injak sepenuhnya oleh Ye Junlin. Mereka adalah pangeran, tapi mereka diinjak. Sayang sekali, Ye Junlin akhirnya berjalan ke arah Qiao Jinqiu. Qiao Jinqiu panik, apa yang akan kamu lakukan? Bersambung.